Bubur sengkala atau bubur sengkolo ini adalah warisan budaya suku Jawa. Kita biasa membuat bubur sengkala itu untuk selamatan hari lahir atau hari weton ya, atau di saat kita sedang ketimpa masalah yang besar, bertujuan untuk menghilangkan segala kesengkalaan dan juga segala kesialan dalam hidup ini. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Menunya hari ini saya membuat bubur sengkala. Kemarin ada yang request minta dibikinkan video bubur sengkala. Nah, aku baru bisa bikinkan hari ini bubur sengkalanya. Bubur sengkala itu seperti ini, ada merah dan putih ya bubur sengkala. Ini biasanya dipakai orang Jawa itu saat hari lahir ya, untuk selamatan hari lahir. Nah, tujuannya itu apa? Biasanya kalau orang Jawa itu selamatan bubur sengkala di hari lahir itu untuk menghilangkan sial dan juga untuk menarik rezeki. Adatnya orang Jawa itu banyak banget loh ya. Jadi kita itu, apalagi saya orang Jawa ya, saya bangga banget jadi orang Jawa. Dan semua yang disajikan itu penuh dengan makna. Oh iya, ngomongin soal budaya Jawa, adat orang Jawa, pastinya orang Jawa juga punya banyak peninggalan ramuan ya yang bagus-bagus untuk kesehatan ya. Nah, di sini aku juga sedang bikin atau baru bikin ya channel video terbaru dengan nama Warisan Leluhur. Itu berisikan semua ramuan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Itu dipakai untuk nenek moyang kita zaman dulu untuk mengobati berbagai penyakit seperti ada mah, ada batuk pilek, pegelinu, kayak seperti itu ya. Nanti aku akan share banyak sekali di sana. Nah, silakan ikuti YouTube aku yang terbaru ya dengan nama Warisan Leluhur. Nanti linknya aku tulis di deskripsi box. Mungkin ada yang perlu di antara kalian, mungkin ada yang membutuhkan ramuan itu karena itu murni herbal banget ya, jadi tidak ada kimianya sama sekali. Yang pasti bermanfaat ya. Oke, kita lanjut ke menu yang ini. Nah, kita langsung aja ya tonton videonya ya, bagaimana cara membuat bubur sengkala yang benar ya, yang benar supaya maknanya juga jadi benar gitu kan. Nah, dan juga rasanya yang pasti jauh lebih enak gitu kan, karena bubur sengkala ini nggak semua bisa bikin dengan rasa yang enak ya. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya. Let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya untuk membuat bubur sengkolo atau sengkala. Ini aku pakai 200 gram beras yang sudah dicuci dan direndam kurang lebih 1 jam ya, jadi supaya nanti lebih mudah saat kita memprosesnya. Kemudian aku tambahkan 75 gram beras ketan yang sudah dicuci juga dan direndam ya, sama kurang lebih 1 jam, jadi nanti biar lebih mudah saat kita memprosesnya juga. Kemudian aku siapkan 180 sampai 200 gram gula aren atau gula merah ya, sesuaikan dengan selera. Kalau suka manis boleh 200 gram ya. Lebih bagus pakai gula aren supaya warnanya itu lebih coklat hitam gitu. Terus kemudian aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ini hanya untuk memperkuat rasa manis aja ya, jadi lebih enak nanti hasilnya, tidak murni gula aren. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam supaya buburnya itu lebih gurih, jadi berasanya itu lebih gurih gitu. Kemudian untuk aromanya aku tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini daun pandan yang masih segar, aku simpulkan seperti ini 2 lembar. Kemudian aku siapkan juga 2 liter santan kelapa ya. Ini aku ambil dari 3/4 butir kelapa. Ini aku siapkan 1 liter dulu, yang 1 liternya ada di belakang ya. Sekarang kita siap untuk memprosesnya. Siapkan panci dan kita tuang santan ke dalam panci. Kita tuang santannya. Kemudian masukkan beras yang sudah selesai direndam tadi ya. Ini beras putih biasa yang bisa kita bikin nasi itu. Masukkan juga untuk beras ketannya yang sudah selesai direndam juga. Jadi bikin bubur sengkala itu tidak asal bikin ya, yang penting ada merah dan putih
tidak ya. Semua ada maknanya. Kemudian masukkan pandan dan nyalakan apinya. Ini aku tambahkan untuk sisa santannya. Jadi total semua 2 liter ya untuk santannya. Masak beras sambil sesekali diaduk ya supaya tidak mengendap di bawah. Gunakan api sedang, jangan terlalu besar untuk membuat bubur, sedang aja kurang lebih seperti ini ya. Masak beras sampai menjadi bubur. Bila sudah mendidih dan mengental, ini lebih sering diaduk ya supaya tidak mengendap di bawah atau lengket di panci ya. Nanti jadinya gosong. Nah ini berasnya sudah pecah dan lunak, tetap diaduk terus ya. Ini harus sering diaduk, jangan berhenti. Memang agak berat karena dia sudah mendekati matang, dia akan lebih berat. Nah aduk terus sampai berasa berat, tidak berair dan juga padat ya. Jadi cara membuat bubur itu seperti ini. Nanti hasil buburnya itu enak banget. Jadi tidak asal bikin bubur ya. Ini semua juga ada maknanya. Kenapa harus pakai ini? Kenapa harus pakai itu? Nah untuk membuat bubur awet, tekstur harus diperhatikan betul. Jadi ini jangan sampai berair ya. Harus diperhatikan seperti ini, berat, padat. Saat ditarik itu tidak nampak kayak cair gitu. Jadi kayak padat gini nah saat ditarik seperti ini ya. Nah ini tandanya bubur sudah benar-benar matang. Kemudian masukkan garam dan aduk rata. Lalu kita tambahkan garamnya ya. Kita aduk rata. Nah aduk sedikit lagi sampai benar-benar terasa padat. Nah seperti ini kita tarik. Nah kita sudah nggak berair ya, sudah padat. Selesai matikan api dulu ya. Matikan dulu apinya. Nah karena kita akan bikin bubur putihnya dulu. Ini jadi kita ambil sedikit. Nanti untuk bagian atasnya ya kita ambil secukupnya aja untuk bagian putihnya. Jadi kita tidak bikin 2 kali, cukup sekali. Nah, secukupnya aja, kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan ya untuk bubur putihnya. Sedikit aja. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah kita lanjut untuk memasaknya. Kita masukkan gula pasir ke dalam bubur tadi, kemudian masukkan gula aren atau gula merah. Jangan pakai gula kelapa ya, warnanya kurang nanti. Aduk terus ya sampai gulanya tercampur rata. Tapi kalau tidak ada gula aren ya boleh pakai gula kelapa, cuman warnanya kurang. Nah bila gulanya sudah tercampur rata, nyalakan api. Kemudian masak sebentar sampai gulanya menyatu dengan bubur ya. Ini sudah mulai hampir menyatu dan bagus. Kita tunggu sampai meletup-letup juga ya. Seperti ini. Ini bubur sudah masak ya, sudah meletup-letup. Warnanya bubur juga sudah merata bagus. Ini selesai, matikan api, sisihkan dulu buburnya. Sekarang kita buat modifikasinya. Saus santannya, siapkan 500 ml santan. Ini aku ambil dari 1/4 butir kelapa ya untuk santannya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam biar lebih gurih rasanya. Kemudian aku tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian nyalakan apinya, gunakan api sedang atau cenderung agak kecil ya, karena kita memasak santan takutnya nanti berbunyi. Nah, siapkan 2 sendok teh tepung maizena, larutkan nanti dengan sedikit air. Nah ini ya kurang lebih 2 sendok teh untuk mengentalkan. Jadi sebagai pengental aja biar sausnya itu lebih bagus nanti hasilnya saat dituang. Nah kita aduk rata, sisihkan dulu. Kita sisihkan dulu. Nah, masak santannya sampai mendidih dan pandannya layu ya. Nah mulai mendidih, aduk terus agar buihnya tidak naik. Ini harus cepat, diaduk cepat karena kalau enggak nanti buihnya naik. Nah, sampai buihnya turun dulu, sambil diaduk terus.
masak sampai daun pandan ini layu ya, agar aromanya nanti keluar. Jadi meskipun dia sudah mendidih, tetap kita lanjutkan sampai pandannya layu. Nah, daun pandannya sudah layu, kita masukkan larutan tepung maizena. Kita masukkan, kemudian kita aduk rata sampai mengental dan mendidih. Nah, ini selesai, matikan api, tetap diaduk sebentar. Tujuannya supaya santannya tidak pecah ya, kita aduk. Nah, selesai, sisihkan dulu, tunggu dingin. Sekarang saatnya penyajian ya. Tuang secukupnya bubur yang warna merah atau yang warna gula aren tadi ya, atau gula merah. Kita tuang secukupnya aja. Kemudian kita beri atasnya itu di bagian tengah, kita beri sedikit warna putih. Ini ada maknanya. Putih di atas merah. Kalau kita sebutnya di sini merah, pada warnanya kan coklat ya. Cuman orang Jawa sebutnya itu putih di atas merah gitu. Itu ada artinya sendiri. Nah, kemudian beri hiasan irisan daun pandan. Nah, bagus kan? Cantik banget. Nah, ini aku mau buat lagi satu penyajian bubur sengkala ya. Nah, kenapa diberi campuran beras ketan? Beras ketan tujuannya itu kalau untuk misalkan kita yang belum dapat jodoh, supaya jodohnya itu cepat dapat dan lengket, dan sengkalanya itu hilang, sebel sialnya itu hilang. Dan kalau yang susah rezeki, biar rezekinya itu nempel dan lengket, dan sialnya juga hilang gitu loh. Nah, untuk lebih nikmatnya, menikmati bubur sengkala itu kita tambahkan saus santan secukupnya. Ini hanya untuk modifikasinya ya. Ini enak banget bubur sengkala dengan saus santan. Nah, tapi yang asli kalau kita selamatan bubur sengkala itu hanya seperti ini ya, tanpa saus santan. Yang satunya adalah modifikasi. Nah, ini dia yang asli. Kalau misalkan ada yang mau selamatan, jadi cara bikinnya cukup seperti ini aja. Tapi kalau mau itu disisihkan, kita bikin santannya dibungkusi sendiri ya. Itu untuk modifikasinya aja supaya orang bisa menikmati itu dengan rasa yang enak gurih gitu. Jadi tetap bisa kita nikmati bubur sengkalanya. Nah, ini dia. Cukup mudah bukan membuat bubur sengkala? Silahkan dicoba. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.